Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul infeksi saluran pernafasan akut. Anggota kelompok kami yaitu Andini Rifaisya, Dina Melty Puspa, Evanti Andriani, Irawati, Nedia Tiara Sabrina, Novita Indah Permatasari, Putri Indah Aprilia Zen, Reza Anggreni, dan Silmi Kafifah. Yang pertama yaitu definisi ISPA. Infeksi saluran pernafasan adalah infeksi jalan napas yang disebabkan oleh bakteri atau virus. ISPA merupakan infeksi akut yang menyerang salah satu bagian atau lebih dari saluran nafas melalui hidung sampai alveoli, termasuk aneksanya, yaitu sinus, rongga telinga tengah, dan pleurea. Dalam buku saku Pharmaceutical Care, untuk penyakit infeksi saluran pernapasan tertulis infeksi saluran nafas atas meliputi rinitis, sinusitis, faringitis, laringitis, epiglotitis, tinsolitis, dan otitis. Sedangkan infeksi saluran nafas bawah meliputi infeksi pada bronkus, alveoli seperti bronkitis, bronkiolitis, dan pneumonia. Selanjutnya yaitu sistem respirasi. Sistem respirasi dibagi menjadi dua, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Untuk bagian atas meliputi hidung, mulut, faring, dan laring. Adapun infeksi saluran pernafasan atas yaitu otitis media atau peradangan telinga, faringitis, inflamasi faring dan jaringan limfoid, dan sinusitis, infeksi di sinus. Biasanya disebabkan oleh virus dan jarang yang membahayakan. Untuk bagian bawah meliputi trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Adapun infeksi saluran pernafasan bawah meliputi bronkitis atau infeksi pada cabang trakeobronkial, bronkiolitis, infeksi virus akut pada saluran pernafasan bawah bayi yang menunjukkan pola musiman yang tetap. Yang ketiga yaitu pneumonia peradangan paru. Infeksi saluran pernafasan bawah, tanda dan gejalanya lebih berat dibandingkan infeksi saluran pernafasan bagian atas. Adapun penyebab penyakitnya, secara umum penyebab dari infeksi saluran napas adalah berbagai mikroorganisme, namun yang terbanyak akibat infeksi virus dan bakteri. Virus yang dimaksud yaitu golongan myxovirus, termasuk di dalamnya yaitu virus influenza, virus parainfluenza, dan virus campak, dan juga adenovirus. Yang selanjutnya itu bakteri, terdiri dari Streptococcus, Haemophilus, Staphylococcus, Pneumococcus, Haemophilus influenza, Bordetella pertussis, dan Corynebacterium diphtheria. Selain akibat virus dan bakteri, ISPA juga bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang meliputi belum terpenuhinya sanitasi dasar seperti air bersih, jamban, pengelolaan sampah, pengolahan limbah, pemukiman sehat, hingga pencemaran air dan udara. Selanjutnya yaitu epidemiologi ISPA. Ditinjau dari prevalensinya, infeksi ini menempati urutan pertama pada tahun 1999 dan menjadi urutan kedua pada tahun 2000 dari 10 penyakit terbanyak rawat jalan. Berdasarkan hasil survei Kesehatan Nasional tahun 2001 diketahui bahwa infeksi pernapasan pneumonia menjadi penyebab kematian balita tertinggi yaitu 22,8% dan penyebab kematian bayi kedua setelah gangguan perinatal. Prevalensi tertinggi dijumpai pada bayi usia 6-11 bulan. Tidak hanya pada balita, infeksi pernapasan menjadi penyebab kematian umum terbanyak kedua dengan proporsi 12,7%. Sumber dari Departemen Kesehatan tahun 2005. Selanjutnya yang akan dibahas adalah infeksi saluran pernafasan atas. Otitis media merupakan peradangan pada telinga bagian tengah, terdiri dari 3 tipe yaitu otitis media akut, otitis media efusi, dan otitis media kronik. Etiologinya itu beberapa bakteri patogen seperti Streptococcus pneumonia, Haemophilus non-typeable influenza, dan Moraxella catarrhalis. Patogenesis otitis media karena infeksi oleh bakteri-bakteri patogen menyebabkan disfungsi tuba Eustachius dan disfungsi silia pada tuba Eustachius. Kemudian terjadi pencegahan invasi kuman ke telinga tengah menjadi terganggu. Kuman masuk ke telinga tengah dan menyebabkan inflamasi atau peradangan. Penularan dan faktor resiko. Untuk penularannya itu sebagian besar otitis media didahului oleh infeksi pernafasan atas. Faktor resiko untuk mengalami otitis media semakin tinggi pada anak dengan otitis prone yang mengalami infeksi pernafasan atas. Diagnosa otitis media itu dengan otoscope, X-ray, timpanometer, dan CT scan. Terapi otitis media itu
Tujuannya untuk mengurangi nyeri, penggunaan antibiotik yang bijaksana, dan mencegah komplikasi. Terapinya itu dibagi menjadi 2, terapi pokok dan terapi penunjang. Untuk terapi pokoknya antibiotik oral diberikan 5-7 hari untuk anak usia minimal 6 tahun dengan otitis media ringan sampai sedang. Bisa diperpendek menjadi 3-5 hari, tetapi tidak dianjurkan untuk anak usia kurang dari 2 tahun. Apabila ditandai dengan adanya sekret telinga, maka disarankan untuk menambahkan terapi tetes telinga, ciprofloxacin atau ofloxacin. Untuk terapi penunjang dapat diberikan analgesik oral, yaitu paracetamol, antiinflamasi non-steroid, ibuprofen, dekongestan, antihistamin, dan kortikosteroid tidak dianjurkan pada otitis media akut, dan kortikosteroid oral untuk otitis media efusi seperti prednison. Evaluasi gejala otitis media akan hilang dalam waktu sampai 3 hari bila terapi dengan tepat. Bila nyeri atau demam selama terapi tetap atau kambuh, maka harus dicurigai kemungkinan infeksi bakteri yang menghasilkan beta-laktamase. Lakukan terapi dengan antibiotik yang aktif terhadap beta-laktamase. Bila kambuh setelah 1 bulan yang disebabkan infeksi karena mikroba yang sama, terapi dengan amoksisilin dosis tinggi atau antibiotik stabil beta-laktamase. Pada hari ke-10, terapi periksa ulang untuk kemungkinan terjadinya efusi atau frekuensi efusi 10%. Bila efusi tetap ada, 3 bulan pertimbangkan untuk teruskan terapi amoksisilin 20 mg per kilogram berat badan per hari atau cotrimoxazole dan penyisipan tuba tympanostomy. Berikut merupakan evaluasi yang diharapkan pada terapi otitis media, yaitu gejala otitis media akan hilang dalam waktu 24-72 jam bila terapi dengan tepat. Kemudian, bila otalgia atau demam selama terapi tetap atau kambuh, maka harus dicurigai kemungkinan infeksi bakteri yang menghasilkan beta-laktam. Lakukan terapi dengan antibiotik yang aktif terhadap beta-laktamase. Lalu, bila kambuh setelah 1 bulan yang disebabkan infeksi karena mikroba yang sama, terapi dengan amoksisilin dosis tinggi atau antibiotik stabil beta-laktam. Kemudian pada hari ke-10, terapi periksa ulang untuk kemungkinan terjadinya efusi atau frekuensi efusi sebesar 10%. Bila efusi tetap ada, lakukan 3 bulan pertimbangkan untuk teruskan terapi amoksisilin sebesar 20 mg per kilogram berat badan per hari atau dengan cotrimoxazole dengan dosis 4/20 mg per kilogram berat badan, miringotomi, dan penyisipan tuba tympanostomy. Selanjutnya yaitu faringitis. Faringitis merupakan peradangan pada mukosa faring dan sering meluas ke jaringan sekitarnya. Faringitis disebabkan oleh bakteri dan virus. Berikut adalah gambar faringitis yang disebabkan oleh bakteri dan faringitis yang disebabkan oleh virus. Adapun tanda dan gejala pada faringitis, yaitu meliputi sakit tenggorokan, sakit saat menelan, demam, sakit kepala, mual, muntah, dan sakit perut, terutama pada anak-anak, eritema atau radang amandel dan faring dengan atau tanpa eksudat yang tidak merata, pembesaran kelenjar getah bening lunak, dan uvula bengkak merah ruam pada langit-langit. Berikut merupakan etiologi dan patofisiologi pada faringitis. Pada bakteri, terdapat kelompok alpha beta hemolytic streptococcus dengan kasus pediatrik sebesar 15% sampai 30% dan pada kasus dewasa sebesar 5 sampai 15%. Adapun kelompok virus yaitu meliputi rhinovirus, coronavirus, adenovirus, dan virus herpes simplex. Pada patofisiologi faringitis yaitu bakteri atau virus masuk melalui makanan atau udara, kemudian mengenai lapisan epitel pada faring dan epitel terkikis. Lalu jaringan limfoid superfisial bereaksi dan terjadilah peradangan atau yang disebut dengan faringitis. Berikut merupakan tabel bakteri dan virus yang dapat menyebabkan faringitis. Kemudian presentasi klinik pada faringitis, yaitu sakit tenggorokan dengan serangan tiba-tiba yang sebagian besar sembuh sendiri. Lalu, demam dengan gejala konstitusional sembuh dalam waktu sekitar 3 hingga 5 hari.
dan tanda dan gejala klinis serupa untuk penyebab virus dan penyebab bakteri non-streptococcus. Kemudian terdapat tes laboratorium pada faringitis. Yang pertama yaitu dengan melakukan throat swab dan kultur, lalu dengan rapid antigen detection test atau RADT. Kemudian, terapi faringitis ini bertujuan untuk memperbaiki tanda dan gejala klinis, meminimalkan reaksi obat yang merugikan, mencegah penularan ke kontak yang dekat, dan mencegah demam rematik akut dan komplikasi supraktif. Bisa kita lihat, antibiotik penisilin dan amoksisilin merupakan terapi pilihan untuk faringitis. Bila alergi penisilin, cefalexin, cefadroxil, clindamycin, azitromisin, dan clarithromycin, lama terapi selama 5-10 hari. Terapi antibiotika ditunjukkan untuk faringitis yang disebabkan oleh Streptococcus grup A, sehingga penting sekali untuk dipastikan penyebab faringitis sebelum terapi dimulai. Terapi dengan antibiotika dapat dimulai lebih dahulu bila disertai kecurigaan yang tinggi terhadap bakteri sebagai penyebab, sambil menunggu hasil pemeriksaan kultur. Terapi penunjang yang pertama, antipiretik, analgesik, dan tablet hisap non-prescription dan semprotan yang mengandung mentol dan anestesi topikal untuk menghilangkan rasa sakit sementara. 2. NSAID untuk mengurangi nyeri tenggorokan. 3. Kumur dengan larutan garam. 4. Tablet hisap untuk nyeri tenggorokan. Evaluasi ini, kebanyakan kasus faringitis sembuh sendiri. Namun, antibiotik mempercepat resolusi ketika diberikan lebih awal. Umumnya, demam dan gejala lainnya sembuh selama 3-4 hari setelah onset tanpa antibiotik. Namun, gejala akan membaik 0,5 hingga 2,5 hari lebih awal dengan terapi antibiotik. Tes kelanjutan umumnya tidak diperlukan untuk kasus indeks atau kontak tanpa gejala. Namun, kultur tenggorokan 2 hingga 7 hari setelah antibiotik selesai diperlukan untuk pasien yang tetap bergejala atau ketika gejala muncul kembali meskipun pengobatan telah selesai. Selanjutnya, sinusitis. Sinusitis adalah peradangan atau infeksi pada sinus paranasal atau ruang udara berlapis membran di sekitar hidung. Biasanya infeksi ini terjadi disebabkan karena virus, dan sinusitis ini biasanya melibatkan mukasa hidung. 3 jenis sinusitis yaitu, yang pertama sinusitis akut, yaitu infeksi pada sinus paranasal selama 30 hari baik dengan gejala yang menetap maupun berat. Kedua, sinusitis subakut, yaitu infeksi selama 30-90 hari, gejala yang menetap maupun berat. 3. Sinusitis kronik, yaitu apabila gejala sinusitis terus berlanjut hingga lebih dari 6 minggu. Dapat kita lihat pada gambar perbedaan infeksi sinus dan yang normal. Etiologi Streptococcus pneumoniae dan Haemophilus influenza sekitar 50% sampai 70% bakteri penyebab rhinosinusitis. Mozzarella catarrhalis sekitar 8% sampai 16%, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Bacil gram negatif, dan anaerob lebih jarang dikaitkan dengan rhinosinusitis bakterial akut. Clinical presentation, onset dengan gejala persisten yang kompatibel dengan sinusitis akut berlangsung selama kurang lebih 10 hari tanpa perbaikan klinis. Onset dengan gejala demam tinggi yang parah, kurang lebih 39 derajat Celcius, dan hidung, puluren atau keluar cairan, nyeri wajah yang berlangsung 3-4 hari pada awal penyakit. Onset dengan gejala yang memburuk ditandai dengan demam, sakit kepala, atau peningkatan sekret hidung selama 5-6 hari. Sign and symptom, gejala umum berupa batuk, demam tinggi, sakit kepala atau migrain, serta menurunnya nafsu makan, malaise, dan sakit gigi. Gejala spesifik berupa hidung tersumbat, sekret hidung yang kental berwarna hijau kekuningan atau jernih, puluren, dapat pula disertai halitosis atau bau mulut,
nyeri pada wajah, demam, dan sakit gigi. Dan diagnosisnya aspirasi sinus yang dilanjutkan dengan kultur dan dijumpai lebih dari 104 mili koloni bakteri, pemeriksaan X-ray dan CT scan, atau untuk kasus kompleks. Tujuan pengobatan: pertama, mengurangi tanda dan gejala, memberantas infeksi bakteri dengan terapi antimikroba yang tepat. Kedua, tingkatkan dan pertahankan potensi ostia. Ketiga, batasi pengobatan antibiotik yang mungkin mendapatkan manfaat. Keempat, memberantas infeksi bakteri dengan tepat, terapi antibiotik. Kelima, meminimalkan durasi penyakit. 6, mencegah komplikasi. Ketujuh, mencegah perkembangan penyakit akut ke kronis. Terapinya terbagi dua, yaitu terapi utama, pemberian antibiotika dengan lama terapi 10-14 hari untuk sinusitis tanpa komplikasi, kecuali bila menggunakan azitromisin. Untuk orang dewasa hanya 5-7 hari. Kedua, terapi penunjang, yaitu pertama analgesik, kedua antihistamin untuk sinusitis yang disebabkan oleh alergi. Namun perlu diwaspadai bahwa antihistamin akan mengendalikan sekret. Ketiga, dekongestan oral. Keempat, dekongestan nasal spray seperti phenylephrine dan oxymetazoles digunakan pada rhinosinusitis dan bakteri dan tidak boleh digunakan lebih dari 3 hari. Evaluasi: jika gejala menetap atau memburuk setelah 48-72 jam terapi antibiotik yang tepat, maka pasien harus dievaluasi ulang dan antibiotik alternatif seharusnya dapat dipertimbangkan. Pasien yang tidak merespon terapi lini pertama atau kedua harus dirujuk ke spesialis untuk dievaluasi lebih agresif dan di CT scan. Infeksi saluran pernapasan bawah atau ISBB. Bronkitis. Bronkitis merupakan peradangan pada daerah tracheobronchial, peradangan yang tidak meluas sampai alveoli yang umumnya berhubungan dengan infeksi pernapasan umum. Bronkitis terbagi dua, yaitu akut dan kronis. Akut biasanya disebabkan oleh virus dan durasi batuk biasanya lebih dari 10 hari, sputum bening berwarna. Kalau untuk yang kronis, biasanya disebabkan oleh bakteri, batuk lebih dari 3 bulan dalam 1 tahun, tetapi berlangsung dalam 2 tahun berturut-turut, sputum mengikuti produksi batuk. Etiologi dari bronkitis: yang pertama, yang akut, biasanya disebabkan oleh virus seperti rhinovirus, influenza A dan B, coronavirus, parainfluenza, dan resvirus syncytial virus atau RSV. Dan bisa juga disebabkan oleh bakteri atipikal yang bisa menjadi penyebab bronkitis, yaitu Chlamydia pneumoniae atau Mycoplasma pneumoniae. Yang kedua, kronis, biasanya disebabkan oleh bakteri Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Enterobacter species, Klebsiella dan Pseudomonas aeruginosa. Dan kedua, disebabkan oleh penyakit paru obstruktif, merokok, paparan debu, polusi udara, dan infeksi bakteri. Berikut gejala pada penyakit bronkitis. Pertama, batuk yang menetap yang bertambah parah pada malam hari, serta biasanya disertai dengan sputum. Kedua, sesak napas. Ketiga, lemah, lelah, dan lesu. Keempat, mengalami nyeri telan atau pharyngitis. Kelima, laryngitis, biasanya bila penyebabnya adalah chlamydia. Ketujuh, nyeri kepala. Ke-8, demam. Ke-9, adanya nyeri. Ke-10, skin rash dijumpain pada sekitar 25% kasus. Patofisiologi bronkitis. Pertama, batuk awalnya tidak produktif, namun terus-menerus atau progresif. Sputum yang mukopurulen, yaitu kental dan berwarna. Kedua, iritasi pada trakea dan bronkus, hiperemik dan edema pada membran mukosa, dan peningkatan sekresi bronkus. Kemudian kerusakan pada epitel bronkus. Ketiga, bronkitis akut yang tidak tertangani menjadi bronkitis kronik, menjadi peningkatan sekresi bronkus dan sekret yang menjadi kental. Diagnosisnya, pertama dengan tes C-reaktif protein CRP dengan sensitivitas sebesar 80 hingga 100%,
Kedua, pemeriksaan sel darah putih. Ketiga, pulse oximetry. Terapinya bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada pasien dan dalam kasus berat untuk mengobati dehidrasi terkait dan gangguan pernapasan. Lalu, untuk mengurangi keparahan gejala dan kekambuhan serta mencapai interval bebas infeksi yang berkepanjangan. Terapi bronkitis akut. Terapi farmakologinya. Pertama, dengan simptomatik dan suportif. Kedua, analgesik dan antipiretik ringan yang untuk mengurangi kelesuan terkait malaise dan demam. Obatnya ada paracetamol dan ibuprofen. Lalu, pada anak-anak, aspirin harus dihindari karena kemungkinan berhubungan dengan sindrom Reye. Selanjutnya, terapi penggunaan alat penguap dapat melonggarkan sekret pernapasan. Lalu, batuk ringan yang persisten dengan menggunakan dextromethorphan, sedangkan batuk yang lebih parah menggunakan kodein. Terakhir, penggunaan antibiotik secara rutin dalam pengobatan bronkitis akut tidak dianjurkan, kecuali demam dan batuk yang menetap lebih dari 6 hari. Terapi pada bronkitis kronis. Pertama, ada terapi farmakologinya, yaitu bronchodilator oral atau aerosol, misalnya aerosol albuterol. Kedua, ada inhalasi ipratropium atau tiotropium. Jangka panjangnya untuk menurunkan frekuensi batuk, baca batuk, dan volume dahak yang keluar. Tapi non-farmakologinya dengan cara stop rokok, karena rokok dapat menggagalkan mekanisme pertahanan tubuh. Pada tabel 5.1 dapat dilihat tabel tentang terapi awal pada bronkitis. Di sini ada kondisi klinisnya dengan berbagai macam penyakit, ada bronkitis akut, bronkitis kronik dengan komplikasi, bronkitis kronik dengan infeksi bakteri, beserta patogen penyebabnya, dan terapi awal pada penyakit tersebut. Bronkiolitis, di mana infeksi virus akut pada saluran pernapasan bagian bawah yang mempengaruhi sekitar 50% anak-anak selama tahun pertama dan 100% pada usia 2 tahun. Etiologinya, penyebab utama adalah virus saluran pernapasan. Penyebab lainnya adalah parainfluenza, adenovirus, dan influenza. Selain itu juga ada bakteri yang berfungsi sebagai patogen sekunder. Diagnosa, jumlah sel darah putih perifer normal atau sedikit meningkat, gas darah arteri abnormal, serta identifikasi RSV. Gejala yang timbul pada penyakit bronkiolitis itu biasanya gejala awalnya adalah iritabilitas, gelisah, demam ringan, batuk, dan koriza, atau peradangan akut membran mukosa rongga hidung. Selanjutnya akan berkembang menjadi muntah, diare, pernapasan berbunyi, peningkatan laju frekuensi pernapasan yang sulit, hidung melebar, dan mendengkur. Pemeriksaan fisiknya dilihat dari takikardia dan laju pernapasan 40-80 per menit pada bayi yang dirawat di rumah sakit. Kemudian rangsangan mengi, konjungtivitis ringan pada sepertiga pasien otitis media pada 5% sampai 10% pasien. Clinical presentation, presentasi klinis bronkiolitis sering diawali dengan gejala selama 1-4 hari. Misal, hidung tersumbat, pilek, batuk, dan demam ringan yang menunjukkan infeksi saluran pernapasan atas. Asupan oral menjadi terbatas karena batuk disertai demam, muntah, dan diare, sehingga bayi sering mengalami dehidrasi. Terapi yang digunakan itu bisa dilihat ada di tabel, bisa dilihat. Bronkiolitis ini sebenarnya merupakan penyakit yang dapat sembuh dengan sendirinya dan umumnya tidak memerlukan terapi selain menghilangkan kecemasan dan antipiretik, kecuali bila bayi hipoksi dan dehidrasi. Bronkiolitis yang disebabkan oleh virus perlu diberikan antivirus yang dapat menghambat aktivitas virus RSV seperti ribavirin. Kemudian, terapi beta-adrenergic aerosol nampaknya bermanfaat sedikit untuk sebagian pasien terapi, tetapi mungkin berguna pada anak-anak dengan presupposisi yang mengarah ke bronkoplasme. Pada kasus yang berat, terapi pilihan adalah terapi oksigen dan cairan IV. Oksigen sangat penting untuk menjaga agar tidak terjadi hipoksia dan cairan
IV sangat penting untuk menjaga kekurangan cairan yang disebabkan tachypnea. Pneumonia merupakan infeksi di ujung bronkiol dan alveoli yang dapat disebabkan oleh berbagai patogen seperti bakteri, jamur, virus, dan parasit. Untuk epidemiologinya, banyak penyebab umum spesies yang parah. Nah, penyebab kematian yang menular pada anak dan dewasa terjadi di Amerika Serikat sebanyak 50% angka kematian. Kemudian terjadi di segala usia pada orang yang sangat muda, lansia, dan orang yang berpenyakit kronis. Etiologinya ada 2 faktor. Yang pertama faktor infeksi, yang kedua ada faktor non-infeksi. Nah, yang pertama faktor infeksi terjadi pada 4 kategori. Yang pertama pada neonatus yang disebabkan oleh Streptococcus grup B, kemudian pada bayi oleh virus parainfluenza, kemudian pada anak-anak oleh parainfluenza, influenza adenovirus, RSV. Nah, kemudian untuk anak remaja oleh Mycoplasma pneumonia. Yang selanjutnya ada faktor non-infeksi. Nah, faktor non-infeksi ini terjadi akibat disfungsi menelan atau terjadi reflux esofagus meliputi bronkopneumonia hidrokarbon yang terjadi karena aspirasi makanan selama terjadi penelanan atau terjadi muntah dan sonde lambung. Kemudian ada klasifikasi pneumonia. Terdapat 4 klasifikasi pneumonia. Yang pertama berdasarkan sifatnya seperti pneumonia primer, pneumonia sekunder. Yang kedua berdasarkan kuman penyebabnya seperti pneumonia bakterial atau topikal, kemudian pneumonia tipikal, kemudian pneumonia virus, kemudian pneumonia jamur. Yang ketiga berdasarkan klinis dan epidemiologi seperti pneumonia community, pneumonia nosokomial, pneumonia aspirasi. Yang terakhir berdasarkan lokasi infeksi. Yang pertama ada pneumonia lobaris, bronkopneumonia, dan pneumonia interstital. Selanjutnya terdapat kategori pneumonia. Ada 3 kategori seperti CAP atau Community Acquired Pneumonia. Pneumonia ini berkembang di luar rumah sakit atau kurang dari 48 jam setelah pasien masuk ke rumah sakit. Faktor risikonya usia lebih dari 65 tahun, kemudian diabetes mellitus, asplenia, kardiovaskuler kronis, penyakit paru-paru, ginjal, dan hati, kemudian pengguna rokok atau alkohol. Bakteri yang menyebabkannya ada Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza, ada Staphylococcus aureus, spesies Legionella. Untuk virus yang menyebabkan CAP ada rhinovirus manusia, influenza adenovirus, human metapneumovirus, dan bacovirus dan bokavirus. Selanjutnya ada HAP atau Hospital Acquired Pneumonia. Nah, pneumonia ini berkembang lebih dari 48 jam setelah masuk ke dalam rumah sakit. Faktor resikonya yang pertama mengalami aspirasi, kemudian mengalami koma, kemudian posisi berbaring yang lama, reintubasi, tracheostomi, trauma kepala, pemantauan ICP atau intracranial pressure. Usia lebih dari 60 tahun, kemudian memiliki resiko MDR atau multidrug resistant. Bakteri penyebabnya ada Staphylococcus aureus,
kemudian Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumonia, dan Escherichia coli. Kategori selanjutnya ada VAP atau Ventilator Associated Pneumonia. Pneumonia ini berkembang lebih dari 48 jam setelah intubasi endokardial. Faktor resikonya sama seperti Hospital Acquired atau HAP. Yang pertama ada resiko MDR dengan antibiotik intravenous 90 hari yang lalu, kemudian shock septic, lalu didahului ARDS sebelum VAP, kemudian melakukan terapi penggantian ginjal akut sebelum VAP, dan lebih dari 5 hari dirawat inap sebelum VAP. Nah, bakteri penyebabnya ada resistensi multidrug dan Staphylococcus aureus. Yang selanjutnya ada patogenesis. Patogenesis pneumonia terjadi ketika patogen pernapasan memasuki saluran pernapasan pada bagian bawah melalui salah satu dari 3 rute. Yang pertama, menghirup langsung tetesan infeksius. Yang kedua, aspirasi dari isi orofaringeal. Yang ketiga, penyebaran patogen melalui aliran darah dari tempat infeksi selain paru. Pada individu yang memiliki sistem imun bagus, mekanisme pertahanan ini dipertahankan pada individu yang sehat, dan patogen pernapasan secara efektif dapat dihilangkan sebelum infeksi ini terjadi. Kemudian pada individu dengan gangguan sistem imun yang buruk atau tidak memiliki sistem pertahanan imun yang kuat, maka akan beresiko lebih tinggi mengalami infeksi saluran pernapasan yang parah. Seperti infeksi paru-paru ini akan merusak fungsi makrofag alveolar dan pembersihan mukosiliar, sehingga dapat mengatur tahap untuk pneumonia bakteri sekunder berkembang. Kemudian akan terjadi timbulnya peradangan pada alveoli yang disebabkan karena patogen akan terus berkembang. Selanjutnya terdapat tanda dan gejala pada pneumonia seperti demam tiba-tiba menggigil, kemudian dispnea atau sesak napas, batuk produktif, dahak berwarna karat atau hemoptisis seperti batuk darah, kemudian ada nyeri pleuritik, takikardia, takipnea atau napas cepat dan dangkal. Nah, untuk diagnosanya berdasarkan tanda dan gejala hasil pemeriksaan laboratorium dan mikrobiologis. Nah, evaluasi foto X-ray pada dada individu yang terkena pneumonia akan menunjukkan adanya infiltrate dari foto X-ray. Nah, itu merupakan standar yang memastikan diagnosis. Kemudian hasil pemeriksaan laboratorium akan menunjukkan adanya leukositosis, sedangkan evaluasi mikrobiologis dilaksanakan dengan memeriksa kultur sputum. Model terapi antibiotik empiris untuk pneumonia berdasarkan tingkat keparahannya. Untuk rawat jalan, pasien yang sebelumnya sehat atau tanpa riwayat pemakaian antibiotik pada bulan sebelumnya. 1. Golongan beta-laktam atau beta-laktam ditambah anti-beta-laktamase. 2. Makrolid, contohnya clarithromycin atau azithromycin. Pasien dengan riwayat penggunaan antibiotik pada bulan sebelumnya. 1. Fluoroquinolone, contohnya levofloxacin atau mexiloxacin. 2. Golongan beta-laktam ditambah anti-beta-laktamase. 3. Beta-laktam ditambah makrolid. Untuk rawat inap non-ICU, ada fluoroquinolone atau beta-laktam ditambah makrolid. Untuk rawat intensif, beta-laktam ditambah makrolid golongan 4 atau fluoroquinolone golongan 4. Dosis antibiotik pada anak dari AHFS 2011. Untuk golongan beta-laktam, contoh obatnya ada Cefixime dengan dosis 8 mg per kilogram per hari dalam 1-2 dosis.
ada amoxicillin dengan dosis 45 mg per kilogram per hari terbagi 3 dosis. Ada golongan makrolid, obat contohnya obat azithromycin, dosisnya 10 mg per kilogram per hari pada hari ke-1, kemudian 5 kg per kilogram per hari pada hari ke-2 sampai 5 selama 3 hari, per kilogram per hari terbagi 3 sampai 4 dosis. Dari golongan sulfonamid, sulfometoxazole ditambah trimetropim dengan dosis 8 sampai 10 mg per kilogram per hari. Evaluasi pengobatan. Dengan pneumonia yang didapat dari komunitas, waktu untuk resolusi batuk, produksi dahak, dan adanya gejala konstitusional, misalnya malaise, mual atau muntah, dan kelesuan harus dinilai. Kemajuan harus dicatat dalam 2 hari pertama, dengan resolusi lengkap dalam 5 hingga 7 hari. Dengan pneumonia nosokomial, parameter di atas harus dinilai bersama dengan jumlah sel darah putih, radiografi dada, dan penentuan gas darah. Daftar pustaka American Society of Health System Pharmacists tahun 2011, AHFS Drug Information dari Amerika. Executive Summary, The Management of Community-Acquired Pneumonia in Infants and Children Older than 3 months of age, Clinical Practice Guideline by the Pediatric Infectious Disease Society and the Infectious Disease Society of America. Dipiro tahun 2015, Dipiro tahun 2005, maksudnya Departemen Kesehatan RI 2005, dari Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Jakarta, Dipiro 2017, dan Dipiro 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.